Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Mas Ilah, calon guru penggerak angkatan 5 dari TK Muslimat NU 02 Darul Huda, Kabupaten Lumajang. Pada video kali ini saya melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Rustiani Widiasih dan pengajar praktik saya Ibu Yuni Rahmawati. Berikut adalah praktik kegiatan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya Ibu Kartika Maya Isma, SPD. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Kita mengingatkan ya, besok kita ada jadwal observasi. Oke, tujuan kegiatan ini untuk refleksi ketika kita di kelas melihat proses pembelajaran itu ya. Nah sekarang saya mau tanya ini, tujuan pembelajaran yang akan kita tingkatkan, yang akan kita kembangkan di sini apa? Untuk melatih kreativitas anak ya, dan literasi anak. Oke, bagus sekali. Lalu area pengembangan yang tidak dicapai sama Bu Tika ini apa di sini? Seni, fisik motorik, dan literasi. Oke, bagus sekali. Lalu strategi yang disiapkan Bu Tika ini apa besok? Untuk menyiapkan video, Video, terus pasta kreatif, ya, kita kerja, ya. potongan kartu dulu. Oke, bagus sekali. Lalu dari skala 1 sampai 10, persiapan Bu Tika untuk besok ini, untuk supervisi besok ini sampai berapa? Sampai 6. Oh, masih sampai 6 gitu ya. Di skala 6 itu berarti Bu Tika mengalami hambatan. Iya. Oke, hambatan apa yang Bu Tika rasakan? Apa yang Bu Tika hadapi ini? Kenapa skalanya masih 6? Ya, bila kendalanya karena printer sekolah rusak, jadi saya tidak bisa menyiapkan lembar kerja untuk anak-anak. Oke, tadi Bu Tika menyebutkan hambatannya yang pertama printer rusak, gitu ya. Printer itu kan merupakan fasilitas yang penting memang ya. Kita mau mengerjakan apa kalau fasilitasnya ada yang kurang atau rusak itu kita juga akan terbengkalai juga ya, yang benar juga Bu Tika. Selain printer ada lagi Pak Bu Tika, hambatannya Bu Tika ini untuk mempersiapkan supervisi di sini. Ya, tadi kendalanya itu karena printer rusak, jadi saya tidak bisa juga menyiapkan untuk belajar juga. Oke, jadi selain printer rusak, Bu Tika juga belum belajarnya. Oke, jika seperti itu strategi yang Bu Tika mau lakukan ini apa ini? Saya mungkin ya ngeprint di warnet atau di rental mungkin. Lalu komitmen Bu Tika untuk tanggung jawab tersebut ini apa? Ya, saya berkomitmen ya untuk menyelesaikan tugas, terus nanti ngeprint di luar, baik itu LK maupun pelajarnya, supaya besok sudah terlaksana. Ya, ini mudah-mudahan tanggung jawab Bu Tika, komitmen Bu Tika yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Besok kita observasi, kalau kita supervisi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Tika ya. Ini adalah dokumentasi saat observasi pembelajaran. Setelah melakukan observasi pembelajaran, tahap selanjutnya yaitu percakapan pasca observasi. Dihadiri oleh pengajar praktik saya, Ibu Yuni Rahmawati, SPD. Alhamdulillah hari ini dihadiri oleh pengajar praktek yaitu Bunda dan Rahmawati. Nah, pada praktek kali ini kita langsung ya Bu Tika ya. Nah, bagaimana nih
perasaannya ketika setelah disupervisi tadi pagi? Ya, alhamdulillah sudah pulang, agak sedikit lebih. Oh ya, alhamdulillah ya ketika ya sudah melaksanakan praktik di kelas ya. Tadi saya juga masuk dan melihat praktek ketika pembelajaran ketika di dalam kelas bagaimana. Nah, biasanya setelah saya melihat praktek ketika di kelas kita ada obrolan seperti sekarang ini. Nah, hal ini dilakukan tujuan untuk supaya merefleksi kegiatan yang tadi di kelas itu, apakah sudah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki gitu. Nah, yang mau saya tanyakan tentang tujuan pembelajaran kita tadi di kelas bagaimana? Apakah sudah tercapai semua? Alhamdulillah sudah tercapai semua. Bisa dijelaskan apa saja tadi tujuannya? Tercapai dari segi kesenian, Ya, literasi, bahasa, dan psikomotorik sudah terlaksana semua. alhamdulillah. Dari tujuan yang Butika sampaikan tadi, bagaimana dengan paradigma baru yang sekarang ini Merdeka Belajar? Pembelajaran yang berpusat pada murid, apakah sudah terlaksana? Apakah sudah sesuai? Sudah terlaksana. Bisa dijelaskan atau diberikan contoh Butika? Jadi anak-anak bebas memilih kegiatan mana dulu yang disukai. Ya, bagus. Dan menggunakan alat bermain yang ringan. Alhamdulillah. Dari apa yang sudah Butika praktikkan tadi di kelas, adakah yang kurang? Atau sudah memang itu? Kekurangan saya kurang bisa melaksanakan pemetaan gaya belajar anak. Berarti untuk pemetaan gaya belajar masih belum ya Butika ya? Apakah Butika mengalami hambatan? Ya, hambatannya tadi saya kurang fokus pada anak-anak karena tadi ada anak yang rewel, ada yang lari, yang bermain sendiri. Jadi konsentrasi saya terpecah. Mereka ya Butika ya? Kita di kelompok apa ini? Kelompok A. Di kelompok A usianya masih 4 sampai 5 tahun ya Butika ya. Kadang ada anak yang sudah bisa tanggung jawab begitu ya. Kadang ada yang belum. Tadi ada anak berapa tadi Butika yang masih belum bisa berkonsentrasi di kelas? Kurang lebih ada satu anak nangis, Ya, terus yang dua Yang ini nangis, ya. bermain sendiri, terus yang satu keliling-keliling. Berarti harus dipegangi memang. ya Ekstra. kompleks sekali ya Iya. Butika ya. Ya baiklah memang kalau memang seperti itu tadi muridnya ada yang belum bisa tertib begitu ya, belum Iya. bisa berkonsentrasi penuh begitu, ada yang nangis, ada yang bermain sendiri, ada yang keliling juga Butika. Dari hambatan tadi adakah lagi Butika atau itu cuma itu hambatan Butika di kelas? Iya. Terus ada lagi hambatan itu kurangnya partnya masih kurang lengkap. Ya terima kasih Butika untuk anak memasak kita sangat jelas ya Butika ya. Baiklah, dari hambatan yang sudah Butika sampaikan tadi, solusinya apa ya untuk hambatan tadi supaya tidak lagi menjadi hambatan Butika saja? Ya, saya mungkin sering-sering berkomunikasi dengan teman sejawat saya. Satu kelas Butika berapa? 20. Oh 20 ya. Dan komunikasi juga kolaborasi. Dan memang bagus sekali kolaborasi Butika ya. Jadi Butika nanti misalkan di depan menjelaskan pelajaran main anak-anak, nanti teman yang satunya lagi mensolusikan yang bagian belakang gitu ya Butika ya. Iya. Selain kolaborasi dan berkomunikasi, ada lagi kah Butika? Mungkin terkait dengan media pembelajaran tadi, Lespa tadi, saya akan komunikasi dengan kepala sekolah. Komunikasi supaya ketemu solusinya bagaimana ya Butika ya. Nah, lalu dari hambatan tadi Butika sudah memikirkan bagaimana solusinya. Setelah solusinya tadi itu sudah Butika sampaikan, tanggung jawab atau komitmen Butika ke depan ini bagaimana? Saya melakukan refleksi untuk saya sendiri. Aku belajar di kelas lagi ya. Sehingga kedepannya bisa lebih baik. Amin, bagus sekali Butika.
refleksi itu harus ya ketika ya dilaksanakan setiap hari setelah pembelajaran selesai kita merefleksikan. Apalagi kalau teman kita ada teman lagi, ada partner gitu ya, jadi kita bisa kolaborasi, bisa refleksi bersama, Ya, saling mengoreksi kelebihan dan kekurangan. Alhamdulillah. Terima kasih ya ketika ya waktunya. Setelah kegiatan ini diharapkan nanti kekurangan-kekurangan kita bisa diperbaiki lagi setelah pembelajaran nanti lebih baik. Ya ketika ya anak-anak menjadi Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.